Pernahkah Anda memasuki rumah seorang lansia dan langsung merasakan ketenangan dan keteraturan? Ini bukan hanya soal lantai yang bersih atau rak buku yang tersusun rapi. Ada sesuatu yang lebih mendalam. Cara hidup yang dibangun dari kebiasaan sehari-hari sederhana yang mendorong kebersihan, keteraturan, dan ketenangan pikiran. Jika Anda penasaran bagaimana beberapa lansia menjaga rumah mereka tetap menarik dan segar, video ini untuk Anda. Di akhir, Anda akan menemukan tips dan strategi praktis untuk menciptakan rumah yang terasa ramah dan damai, berapapun usia Anda. Jadi, tetaplah menonton. Rahasia ini mungkin akan mengubah ruang dan rutinitas harian Anda. Sebelum mulai, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Anda bisa membantu saya menyebarkan pelajaran tentang usia lanjut. Jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru. Jika menyukai video ini, silakan komentar nomor 1. Jika tidak suka, komentar nomor 0 agar saya bisa membuat video yang lebih baik. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Merapikan sebelum tidur. Banyak lansia yang menikmati rumah bersih dan terawat sering mempraktikkan kebiasaan sederhana namun sangat efektif. Merapikan sebelum tidur. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan atau tinggal di rumah pajangan, melainkan menumbuhkan ketenangan pikiran dan rasa teratur. Keindahan kebiasaan ini terletak pada kesederhanaannya. Hanya menghabiskan 10 hingga 15 menit setiap malam untuk membawa ketenangan ke ruang hidup mereka. Ini bukan tentang melakukan segalanya dengan sempurna, tetapi menetapkan suasana untuk hari yang lebih lancar dan terorganisir. Misalnya, mereka mungkin mencuci piring yang menumpuk sepanjang hari, melipat cucian yang ada di sofa, atau merapikan bantal di kursi. Dengan fokus pada tugas-tugas kecil ini, mereka mencegah penumpukan kekacauan yang bisa terasa berat di pagi hari. Seorang lansia, Ani, berbagi bahwa ritual malamnya lebih dari sekadar merapikan. Ia menyalakan lilin aromaterapi untuk menciptakan suasana menenangkan, memastikan semua elektronik seperti lampu dan televisi dimatikan untuk mengurangi gangguan, dan menjaga pintu masuk bebas dari kekacauan, terutama jika ia menanti tamu di pagi hari. Upaya kecil ini memastikan ia bangun di rumah yang bersih dan teratur, mengurangi stres memulai hari dengan pekerjaan yang belum selesai. Nomor 2. Bersihkan sambil beraktivitas. Lansia yang menguasai pendekatan, bersihkan sambil beraktivitas, mengadopsi pola pikir yang mengubah tugas sehari-hari menjadi kebiasaan yang mudah ditangani, bukan pekerjaan yang membebani. Alih-alih membiarkan kekacauan menumpuk, mereka memahami pentingnya menangani kekacauan kecil segera. Misalnya, di dapur, mereka punya rutinitas menyeka meja dapur segera setelah digunakan, memastikan tumpahan atau remah dibersihkan sebelum mengeras atau menyebar. Seorang pensiunan koki, Budi, menjelaskan bagaimana ia mengembangkan kebiasaan ini dari pengalaman di dapur profesional. Ia selalu membilas dan memasukkan piring ke mesin cuci piring setelah makan, mengurangi kebutuhan untuk sesi pembersihan panjang nantinya. Di kamar mandi, mereka menjaga kebersihan dengan menyeka wastafel, cermin, dan permukaan segera setelah digunakan. Menggosok gigi dan melihat cermin atau wastafel kotor mungkin hanya gangguan kecil, tetapi mengabaikannya bisa menyebabkan penumpukan kotoran dan noda sabun seiring waktu. Dengan menghabiskan beberapa detik untuk membersihkan area ini, mereka menghindari lapisan kotoran yang membutuhkan lebih banyak usaha untuk dibersihkan nanti. Contoh lain datang dari seorang pensiunan tukang kebun, Cahyo, yang menyadari betapa lebih mudah menyapu lantai setelah memasak daripada menunggu hingga kekacauan bertambah. Menghabiskan beberapa menit setelah makan untuk menyapu remah-remah, memastikan dapur tetap bersih tanpa perlu pembersihan mendalam. Praktik ini juga mengurangi risiko hama seperti semute yang tertarik pada sisa makanan. Dengan pendekatan ini, mereka menciptakan sistem yang mengurangi beban menjaga rumah bersih. Nomor 3. Declutter secara terus-menerus. Lansia yang menjaga rumah bersih dan teratur telah menguasai seni decluttering berkelanjutan. Mereka merangkul konsep bahwa rumah bebas kekacauan tidak hanya terlihat lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada gaya hidup yang lebih damai dan terkendali. Mereka secara konsisten mengevaluasi barang-barang mereka dan bertanya, apakah saya masih membutuhkan ini? Atau, apakah ini membawa kebahagiaan? Mereka menyadari bahwa menyimpan barang hanya karena pernah bernilai sering menyebabkan kekacauan yang tidak perlu, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak pekerjaan dan stres. Alih-alih menunggu acara pembersihan besar-besaran, mereka mengadopsi pendekatan bertahap dan stabil untuk decluttering, menangani satu laci, satu rak, atau satu sudut pada satu waktu.
Metode ini mencegah tugas terasa menakutkan dan memungkinkan kemenangan kecil yang terakumulasi seiring waktu. Strategi efektif yang digunakan banyak lansia adalah aturan, satu masuk, satu keluar. Misalnya, jika mereka membeli baju baru, mereka secara sadar memutuskan untuk mengeluarkan yang lama dari lemari. Alat bantu lain adalah menyediakan kotak donasi yang mudah diakses. Ketika menemukan barang yang tidak lagi dibutuhkan, mereka langsung memasukkannya ke kotak donasi, menciptakan rutinitas yang mulus dan bebas stres. Decluttering menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan mereka menikmati manfaat dari ruang yang lebih lega dan rasa kebebasan. Nomor 4. Prioritaskan area sibuk. Rumah bersih tidak berarti setiap sudut harus sempurna setiap saat. Bagi lansia, fokus pada area sibuk memungkinkan mereka menjaga penampilan rapi tanpa stres pembersihan mendalam terus-menerus. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada ruang yang paling sering digunakan, meja dapur, lantai ruang tamu, dan kamar mandi. Area ini cenderung cepat kotor dan berantakan, jadi memberi perhatian memastikan rumah terlihat bersih dan terawat. Misalnya, lansia biasanya memprioritaskan meja dapur, yang dibersihkan setelah setiap makan. Kebiasaan sederhana ini mencegah remah, tumpahan makanan, dan residu menumpuk. Di ruang tamu, merapikan permukaan sebelum tidur memastikan kekacauan diminimalkan dan ruang tetap rapi untuk tamu. Kamar mandi juga mendapat perhatian harian. Seorang lansia mungkin dengan cepat menyikat toilet dan menyeka wastafel, menjaga segalanya segar dan higienis. Seorang lansia, Dewi, berbagi bagaimana ia memprioritaskan area kesan pertama, seperti pintu masuk dan ruang tamu karena ini adalah ruang yang pertama dilihat tamu. Dengan menjaga area ini setiap hari, rumah terasa bersih dan mengundang tanpa perlu jam-jam menggosok dan merapikan. Nomor 5. Ciptakan rutinitas pagi. Membangun rutinitas pagi dapat berdampak besar pada hari lansia, menetapkan nada produktif dan menumbuhkan rasa struktur. Banyak lansia yang menjaga rumah bersih dan teratur bersumpah dengan rutinitas pagi mereka, yang biasanya melibatkan beberapa tugas sederhana namun penuh tujuan untuk memulai hari dengan niat. Rutinitas pagi yang terstruktur tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memberikan rasa pencapaian, membuat sisa hari terasa terkendali dan memuaskan. Misalnya, merapikan tempat tidur di pagi hari adalah tugas kecil namun berdampak yang langsung meningkatkan penampilan kamar tidur. Tempat tidur yang rapi menciptakan rasa keteraturan dan kebersihan, yang dapat berkontribusi pada keadaan mental yang lebih positif. Membuka jendela selama beberapa menit untuk menganginkan ruangan juga membuat perbedaan nyata, membawa udara segar, mengurangi bau, dan menyegarkan ruang. Tindakan sederhana ini tidak hanya menyegarkan tetapi juga menambah rasa kebersihan dan kenyamanan. Bagian penting lain dari rutinitas pagi adalah merapikan kekacauan yang mungkin menumpuk malam sebelumnya, seperti menyimpan piring, buku, atau pakaian yang ditinggalkan. Seorang lansia, Eka, berbagi bahwa ia menikmati menyeruput kopi pagi sambil mengosongkan mesin cuci piring, mengubah tugas biasa ini menjadi ritual yang damai dan penuh kesadaran. Dengan pendekatan ini, tugas-tugas kecil menjadi tindakan perawatan diri, menciptakan momentum yang meluas di luar pagi hari. Nomor 6. Gunakan solusi penyimpanan cerdas. Menciptakan rumah bebas kekacauan sering bergantung pada strategi penyimpanan cerdas, terutama bagi lansia yang memprioritaskan organisasi dan kemudahan akses. Berinvestasi dalam berbagai solusi penyimpanan membantu menjaga ruang tetap rapi sambil memastikan barang selalu dalam jangkauan. Banyak lansia menemukan bahwa solusi penyimpanan berlabel memudahkan untuk mengidentifikasi dan mengakses barang dengan cepat. Misalnya, keranjang dekoratif di ruang tamu bisa menyimpan remote televisi, sementara kotak berlabel di lemari sempurna untuk mengatur syal dan aksesori musim dingin. Wadah transparan berlabel adalah pilihan populer untuk barang pantry, menjaga makanan terorganisir dan terlihat, mengurangi kemungkinan barang terlupakan atau terbuang. Seorang lansia, Fitri, berbagi bahwa ia menggunakan kotak plastik transparan untuk menyimpan bahan pokok pantry, memudahkan melihat apa yang dimilikinya dan mencegah perjalanan ke toko yang tidak perlu. Selain itu, furnitur serbaguna seperti ottoman dengan kompartemen tersembunyi atau tempat tidur dengan laci penyimpanan di bawahnya menawarkan solusi hemat ruang tanpa mengorbankan gaya atau kenyamanan. Solusi penyimpanan cerdas ini tidak hanya mengurangi kekacauan visual tetapi juga membantu lansia menghemat waktu selama rutinitas harian, karena segalanya memiliki tempat yang ditentukan. Nomor 7. Tetap pada tugas kecil yang terkendali.
Membanjiri diri dengan sesi pembersihan sepanjang hari bisa terasa melelahkan dan menurunkan motivasi bagi lansia. Sebaliknya, memecah tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkendali membuat proses jauh lebih mudah didekati. Rutinitas pembersihan lansia mungkin melibatkan menangani satu tugas pada satu waktu, seperti menyedot debu satu hari, membersihkan debu keesokan harinya, dan mencuci jendela di hari lain. Dengan membagi beban kerja menjadi potongan-potongan kecil, pembersihan tidak lagi terasa seperti tugas yang menakutkan. Misalnya, daripada membersihkan seluruh ruangan sekaligus, lansia mungkin fokus pada satu area spesifik, seperti mengatur rak buku, menyeka satu meja, atau merapikan sudut kecil. Pendekatan terfokus dan bertahap ini memungkinkan kemajuan yang stabil tanpa merasa lelah. Seorang lansia, Gita, berbagi metodenya yang membantu menjaga rutinitas pembersihan bebas stres. Ia mengatur timer selama 15 menit dan membersihkan sebanyak yang ia bisa dalam waktu itu. Setelah timer berbunyi, ia memutuskan apakah akan berhenti atau melanjutkan berdasarkan tingkat energi dan motivasi. Pendekatan terbatas waktu ini memastikan pembersihan tetap terkendali, menyenangkan, dan berkelanjutan. Nomor 8. Simpan perlengkapan pembersih dalam jangkauan. Aksesibilitas sangat penting, terutama bagi lansia dengan mobilitas atau fleksibilitas terbatas. Menyimpan perlengkapan pembersih di setiap area yang dibutuhkan membantu menghilangkan frustrasi karena harus mencarinya. Dengan memastikan perlengkapan ini selalu dalam jangkauan, tugas pembersihan harian menjadi lebih mudah dan tidak memakan waktu. Misalnya, menyimpan kain mikrofiber dan botol kecil pembersih serbaguna di setiap kamar mandi memungkinkan pembersihan cepat dan mudah untuk tumpahan, noda, atau kotoran permukaan saat terjadi. Di dapur, menempatkan perlengkapan seperti spons, pel kecil, atau tisu disinfektan di bawah wastafel memastikan akses mudah saat perlu menyeka meja atau mengepel tumpahan. Seorang lansia, Hana, berbagi pengalamannya menggunakan caddi, ambil dan pergi, berisi perlengkapan pembersih penting yang ia bawa ke seluruh rumah untuk sesi pembersihan yang lebih luas. Caddi ini berisi semprotan serbaguna, tisu, sikat gosok, dan sarung tangan karet, memastikan ia tidak perlu berpindah dari kamar ke kamar untuk mencari perlengkapan. Kenyamanan memiliki perlengkapan ini tersedia mendorong kebiasaan pembersihan yang lebih konsisten, mencegah kekacauan menumpuk dan menumbuhkan lingkungan yang lebih bersih dan teratur. Nomor 9. Undang alam ke dalam rumah. Mengintegrasikan elemen alam ke dalam ruang hidup dapat berdampak besar pada estetika dan suasana rumah. Menambahkan tanaman atau bunga segar tidak hanya meningkatkan daya tarik visual, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan segar. Bagi lansia, menjaga rumah yang rapi sering sejalan dengan keberadaan beberapa tanaman perawatan rendah yang dikurasi dengan hati-hati. Tanaman seperti sukulen, peach lily, atau tanaman laba-laba adalah pilihan ideal karena membutuhkan perawatan minimal namun memberikan manfaat seperti meningkatkan kualitas udara, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sukulen, misalnya, tumbuh subur dengan penyiraman jarang, sementara peach lily menawarkan hijauan lebat dengan tugas sederhana penyiraman mingguan. Tanaman ini bertindak sebagai pembersih udara alami, menyaring racun dan mempromosikan lingkungan yang lebih sehat. Cara lain untuk mengundang alam adalah dengan bunga segar. Vas berisi bunga cerah di meja makan, meja dapur, atau ambang jendela langsung mencerahkan ruang dan menambah kehangatan. Seorang lansia, Indah, berbagi rutinitasnya memotong bunga segar dari kebunnya setiap minggu, mencatat bahwa praktik sederhana ini membawa kegembiraan, koneksi yang lebih dalam dengan alam, dan suasana ramah di rumahnya. Nomor 10. Renungkan alasan di baliknya. Bagi banyak lansia, membersihkan bukan hanya tentang estetika atau kerapian, ini melampaui permukaan. Membersihkan menjadi praktik yang sangat bermakna, membawa kegembiraan, kedamaian, dan rasa pencapaian. Ini berubah dari tugas biasa menjadi bentuk perawatan diri, di mana tindakan membersihkan mencerminkan hubungan yang lebih dalam dengan lingkungan mereka dan cinta untuk rumah mereka. Misalnya, seorang lansia, Joko, berbagi bahwa ia membersihkan dapur setiap malam karena mengingatkannya pada cinta dan perhatian ibunya saat menyiapkan makanan keluarga. Praktik ini tidak hanya membangkitkan kenangan berharga tetapi juga memperkuat gagasan bahwa membersihkan adalah bentuk perawatan untuk rumah dan diri mereka sendiri. Lansia lain, Kurnia, menyebutkan bahwa menjaga rumah rapi membantunya merasa terkendali dan mengurangi kecemasan, terutama saat hidup terasa tidak pasti.
Memandang pembersihan sebagai tindakan syukur mengubah pengalaman menjadi sesuatu yang membangkitkan dan memuaskan, bukan hanya tugas rutin. Nomor 11. Adopsi ritual pembersihan musiman. Meskipun kebiasaan harian seperti merapikan membantu menjaga keteraturan, banyak lansia dengan rumah bersih dan terawat merangkul ritual pembersihan musiman untuk menikat leen dan meremajakan ruang mereka. Ritual ini melampaui dasar-dasar, menangani area yang mungkin tidak mendapat perhatian sepanjang tahun. Misalnya, tugas seperti membalik kasur, membersihkan karpet secara mendalam, mencuci gorden, dan memeriksa sudut-sudut tersembunyi menjadi prioritas pada waktu tertentu. Seorang lansia, Lestari, menyebutkan ritual pembersihan musim semi yang melibatkan pembersihan jendela dan kasa secara menyeluruh, memungkinkan lebih banyak cahaya alami masuk rumah. Proses ini tidak hanya mencerahkan ruang tetapi juga melambangkan awal yang baru, mendorong rasa pembaruan. Nomor 12. Ciptakan zona untuk aktivitas. Lansia yang menjaga rumah bersih dan teratur sering mengadopsi praktik menciptakan zona khusus untuk berbagai aktivitas, memastikan setiap ruang tetap fungsional dan bebas kekacauan. Menetapkan zona ini membantu menjaga keteraturan dan membatasi penyebaran barang di seluruh rumah. Misalnya, zona kerajinan mungkin memiliki kotak berlabel untuk menyimpan perlengkapan, menjaga bahan-bahan terorganisir dan mudah dijangkau. Zona baca sering diatur dengan meja samping kecil dan tumpukan buku yang rapi, mendorong relaksasi dan fokus. Seorang lansia, Mira, menjelaskan bagaimana memiliki sudut baca memungkinkannya bersantai di lingkungan yang tenang dan bebas kekacauan, menumbuhkan rasa damai sambil menjaga rumah tetap teratur. Nomor 13. Jadikan pembersihan aktivitas sosial atau santai. Lansia yang menjaga rumah bersih sering mendekati pembersihan dengan rasa gembira dan kreativitas, mengubah tugas yang bisa membosankan menjadi pengalaman yang menyenangkan atau bahkan santai. Banyak yang menjadikan pembersihan sebagai aktivitas sosial dengan mengajak teman atau keluarga untuk membantu decluttering, menggabungkan produktivitas dengan kebersamaan. Yang lain mendengarkan audiobook, podcast, atau musik selama sesi pembersihan, menambahkan elemen menyenangkan. Seorang lansia, Nia, menyebutkan bahwa ia mendengarkan audiobook yang menggembirakan saat merapikan, menjaga pikirannya terhibur. Dengan memasangkan pembersihan dengan aktivitas yang menyenangkan, mereka membuatnya lebih mudah untuk tetap termotivasi dan menjaga rumah mereka. Nomor 14. Rencanakan hari pembersihan mendalam mingguan. Lansia dengan rumah yang konsisten bersih sering mengadopsi rutinitas pembersihan mendalam mingguan untuk memastikan tugas-tugas besar diselesaikan secara teratur. Dengan menetapkan satu hari khusus setiap minggu, mereka mengurangi kelelahan keputusan dan stres. Misalnya, seorang lansia mungkin memilih Sabtu pagi untuk membersihkan kulkas, mengganti sprei, dan menyapu debu di rak tinggi. Pendekatan terstruktur ini menjaga rutinitas pembersihan tetap terkendali dan mencegah penumpukan kotoran yang bisa menjadi berat jika dibiarkan. Nomor 15. Pertahankan jadwal laundry. Jadwal laundry yang konsisten sangat penting untuk lansia yang berusaha menjaga rumah bersih dan teratur. Membiarkan cucian menumpuk dapat menciptakan kekacauan dan stres. Dengan tetap pada rutinitas laundry reguler, lansia memastikan pakaian, sprei, dan handuk tetap bersih dan tersedia. Seorang lansia, Putri, berbagi bagaimana ia mendedikasikan hari Senin untuk mencuci pakaian dan Jumat untuk sprei dan handuk, menjaga struktur dan mencegah tugas rumah tangga menjadi berat. Melipat dan menyimpan cucian segera setelah kering juga membantu menjaga ruang tetap rapi. Nomor 16. Rangkul pemeliharaan musiman. Menciptakan rumah bebas kekacauan sering bergantung pada strategi penyimpanan cerdas. Lansia menemukan bahwa solusi penyimpanan berlabel memudahkan mengakses barang dengan cepat, seperti keranjang untuk remote atau kotak untuk syal musim dingin. Furnitur serbaguna seperti ottoman dengan kompartemen tersembunyi menawarkan solusi hemat ruang. Solusi ini mengurangi kekacauan visual dan membantu lansia menghemat waktu, menjaga rasa keteraturan dan kendali atas ruang hidup mereka. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Adakah satu kebiasaan dari tips hari ini yang menonjol untuk Anda? Perubahan kecil apa yang akan Anda terapkan dalam rutinitas harian untuk menciptakan rumah yang lebih terorganisir dan damai? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengar bagaimana Anda berencana menerapkan tips ini dalam hidup Anda. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar, beri suka, bagikan dengan seseorang yang mungkin merasa bermanfaat, dan jangan lupa berlangganan ke saluran YouTube kami agar tidak ketinggalan konten berharga lainnya.
Terima kasih banyak telah menonton.